Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, assalatu wassalamu alaihi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'mula. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, serta teman-teman seperjuang berbahagia. Pertama, dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat pertama, nikmat sehat dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa saling bertukar sapa, bisa menuntut ilmu dan meningkatkan tali silaturahmi. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada Rasulullah teladan umat Muhammad SAW. Semoga dengan seringnya bersalawat kita akan mendapatkan pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Amin. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan ceramah tentang kenakalan remaja di era sekarang beserta solusinya. Teman-teman yang saya banggakan, sadarkah kita bahwa berbeda era, maka berbeda pula kenakalan remaja yang terjadi? Kenyataan demikian. Jika kalau di era dulu perilaku kenakalan remaja berkisar pada aktivitas bolos sekolah, membohongi orang tua, melawan kepada guru, hingga tidak mematuhi tata tertib sekolah, maka zaman sekarang contoh perilaku menyimpang malah bertambah. Yang di era digital, jenis-jenis kenakalan remaja tidak hanya di dunia nyata, namun ramai pula di dunia maya. Bisa kita lihat dan saksikan bersama bahwa di media sosial sekarang banyak berita-berita hoax, saling caci maki antara remaja dengan remaja yang lainnya, saling berebut dengan pergantian memposting tulisan Facebook yang berisi ujaran kebencian, pacaran di media sosial, judi online dan lain-lain sebagainya. Atas perilaku di luar batas, kewajaran sebagai seorang remaja berpendidikan yang saya sebutkan tadi tidak jarang berakhir menjadi tawuran, pertengkaran, pernikahan dini, hamil sebelum nikah, serta pencemaran nama baik. Bagi seorang remaja sekaligus generasi penerus bangsa, sungguh hal tersebut sangatlah merugikan. Teman-teman yang saya banggakan, beragam contoh perilaku kenakalan remaja yang terjadi pada era globalisasi sekaligus digitalisasi seperti sekarang ini tentu disebabkan oleh banyak faktor melalui dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi munculnya tindakan penyimpangan di kalangan remaja seperti adanya krisis identitas dan lemahnya kontrol emosi pada diri seorang remaja. Adapun faktor eksternal seperti kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, rendahnya pemahaman remaja tentang agama dan nilai-nilai Pancasila, pengaruh lingkungan, pergaulan bebas, hingga aktivitas media sosial yang tidak sehat. Teman-teman yang saya berbahagia, apakah ada solusi yang bisa kita lakukan sebagai seorang remaja agar tidak terjerumus ke dalam jurang yang dinamakan kenakalan remaja? Nah, berapa solusi yang bisa kita lakukan? Yakni, pertama, fokus kepada pendidikan dan masa depan. Ya, hal pertama yang harus kita sadari sebagai seorang remaja ialah kita adalah seorang pelajar. Itulah identitas dan jati diri kita. Maka dari itu, sebagai seorang remaja yang cerdas, kita wajib menuntut ilmu, menambah keterampilan, mendalami ilmu agama, serta fokus menanggapi masa depan. Dengan bersekolah dan menuntut ilmu, pelan-pelan kita akan menyadari mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana perilaku benar dan mana perilaku menyimpang. Solusi kedua, lebih dekat dengan orang tua. Teman-teman, terkadang awal mula kemunculan perilaku kenakalan remaja ialah karena kurangnya perhatian orang tua kepada anak.
Maka darinya, mari kita pangkas hubungan renggang antara anak dan orang tua, tidak menutup-nutup masalah, serta berbicara terbuka kepada mereka jika ada persoalan. Solusi ketiga, membatasi pergaulan. Masa-masa remaja adalah momentum yang rawan. Ibarat ilalang, remaja itu masih lama jati dirinya dan mudah untuk terombang-ambing ketika ditiup angin. Jika angin tertiup ke selatan, kita akan condong ke selatan. Jika angin tertiup ke utara, kita pun membekok ke utara. Maka dari itulah, cara terbaik untuk menghindari kenakalan remaja ialah dengan membatasi pergaulan. Pilihlah teman yang berkualitas karena kebaikan itu bisa menular. Solusi keempat, bijak dalam bermedia sosial. Kita sama-sama menyadari bahwa media sosial itu ibarat dua mata pedang yang sama-sama tajam. Jika kita memanfaatkan dengan baik, maka banyak kebaikan yang bisa didapatkan dari media sosial. Sebaliknya, jika media sosial pula bisa merusak masa depan atau bahkan menghancurkan hidup seseorang bila dimanfaatkan dengan cara yang salah. Maka dari itu, mari kita bijak di media sosial. Patuhi etika berkomunikasi di dunia digital dan lebih serius di dunia nyata. Solusi kelima, menjadi sosok yang penutan yang baik. Apabila orang tua ingin anak remajanya berperilaku baik, maka berperilakulah baik pula. Hal ini dapat menjadi salah satu cara mencegah kenakalan remaja. Solusi keenam, menjadi orang tua yang selalu ada untuk anak. Dengan cara ini, anak dapat lebih terbuka dan terdekat dengan orang tuanya. Solusi ketujuh, memilih lingkungan sosial yang positif. Tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan agama yang kuat sejak dini. Anda juga perlu memiliki lingkungan sosial yang positif juga. Lingkungan sosial ini yang positif termasuk tempat tinggal di sekolah. Tempat tinggal dengan lingkungan yang baik sangat berperan dalam bentuk karakter anak. Pilihkan lingkungan sekolah dan tempat tinggal yang kondusif agar anak bisa terhindar dari pergaulan bebas. Tempat tinggal dan sekolah yang kondusif ini juga membangun karakter baik untuk anak Anda. Pada masa remaja yang sangat labil ini, mereka membutuhkan teman yang baik agar tidak terjerumus. Pergaruh teman dan lingkungan sangat besar ketika anak memasuki remaja. Anak remaja cenderung akan mengikuti teman-temannya karena mereka membutuhkan pengakuan dari lingkungan sekitar. Salah satunya, salah memilih lingkungan tempat tinggal dan sekolah mempunyai risiko yang tinggi untuk anak terjerumus ke pergaulan yang bebas. Jadi, pastikan Anda memilih lingkungan yang kondusif untuk anak Anda. Solusi ke-8, mendukung setiap kegiatan positif yang dilakukan oleh anak remaja. Selalu ingin melakukan baru yang menantang dan rasa penasaran remaja yang sangat tinggi dan emosinya juga masih labil. Sebagai orang tua, Anda mempunyai keinginan sendiri pada anak, bukan? Namun, jangan paksakan keinginannya dengan kepada anak. Biarkan anak Anda untuk mengekspos apa yang ia sukai. Solusi ke-9, menumbuhkan sikap percaya diri dan bisa menerima diri sendiri sejak dini, agar anak tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Maka, sejak dini Anda harus mendidiknya agar mempunyai rasa percaya diri. Rasa percaya diri dan menerima diri sejak dini sangatlah penting. Anak yang bisa menerima dirinya tidak akan mudah terhasut dengan ajakan teman-temannya. Tanamkan pada anak-anak Anda untuk memegang teguh prinsip. Anak dengan kepribadian yang kuat tidak akan mudah terpengaruh oleh temannya. Dan solusi ke-10, memberi batasan pergaulan anak dengan cara yang tepat. Banyak orang tua yang melakukan pembatasan pergaulan anak
agar anak-anak tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas. Hal ini memang bisa Anda lakukan supaya upaya pencegahan. Namun, tahukah Anda, remaja yang semakin dilarang dan dibatasi justru akan semakin berontak. Memberikan batasan pergaulan kepada anak memang perlu, tapi perlu Anda lakukan dengan cara yang tepat. Anda bisa membiarkan anak Anda bergaul dengan siapa saja, asalkan tidak sembunyi-sembunyi dari Anda. Sebaiknya, Anda mengenal teman-teman dekat anak Anda agar tahu bagaimana pergaulannya. Dengan mengetahui siapa saja temannya, Anda bisa memberikan arahan jika memang teman-temannya memberikan pengaruh yang buruk. Dan solusi ke-11, berikan kegiatan positif untuk mengisi waktu luangnya. Cari cara lainnya agar anak tidak terjerumus ke pergaulan yang bebas adalah memberikan kegiatan yang positif, membiarkan anak untuk sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Dengan banyak melakukan kegiatan positif, anak akan sibuk dan tidak ada waktu untuk melakukan kegiatan yang menyimpang. Anda bisa memberikan les tambahan atau les untuk mengembangkan bakatnya agar dia selalu mempunyai kegiatan positif. Walaupun anak harus sibuk dengan kegiatan positif, tapi anak Anda juga tidak boleh membatasi pergaulannya. Berikut, berikan juga waktu kepada anak untuk berkumpul bersama teman-temannya. Anak juga membutuhkan sosialisasi dengan teman dan solusi ke-12, tetapkan peraturan yang tegas di dalam rumah. Peraturan di rumah juga perlu dilakukan dengan tegas agar anak tidak tidak jatuh ke pergaulan yang bebas. Salah satu peraturan yang perlu Anda buat adalah jam malam. Anda bisa menetapkan batas jam malam, misalnya sejak anak harus di rumah maksimal jam 8 malam untuk hari biasa. Sedangkan ketika hari libur, bisa pulang maksimal jam 9 malam. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia, di luar daripada solusi yang saya sampaikan tadi, tentu masih banyak opsi yang bisa kita lakukan dalam rangka mengatasi dan minimalisasikan perilaku kenakalan remaja. Pada dasarnya, yang terpenting saat ini adalah bagaimana cara kita agar bisa menjaga diri, membentengi diri, serta fokus untuk menanggapi cita-cita dan masa depan. Nah, demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.